Tabe angka buah tentang tuntung tra ando pahari samandia in kuewe berarti basundau tinai itah anda tuh maumang bab lime rum lime panetepan buhut cukup kuan kutak Dayak Ngaju. Nah, rum lime hai bentuk pola kalimat baku bahasa Dayak Ngaju, B kalimat beraturan, C bentuk pola kalimat bebas. Nah, begitu. Nah, itu yang kita bahas sekarang ini. Jadi bab 5 ini habis untuk hari ini. Bab 5-nya. Tinggal satu bab lagi. Kira tuh. Bab 5 itu. Panetepan buhut cukup kuan kutak Dayak Ngaju. Nah, kamus kutak Dayak Ngaju ini dapat diibaratkan sebagai surat keputusan. Begitu. Surat keputusan. Karena apa? Isinya itu adalah suku kata bahasa Dayak Ngaju yang jumlahnya 7.933 suku kata Dayak Ngaju yang didampingi dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pendampingnya untuk memberikan artinya itu. Kalau tidak, nah orang nanti tidak mengerti apa artinya itu, begitu. Misalnya cuku kuan, cuku itu suku, kuan itu kata. Nah, suku kata bahasa Indonesianya, cuku kuan kutak. Nah, gitu. Nah, kemudian kitab simpun kutak Dayak Ngaju itu sebagai peraturan turunan dari kamusnya itu tadi. Nah, itu sekali lagi kitab tata bahasa Dayak Ngaju-nya itu adalah sebagai peraturan turunan dari kamus bahasa Dayak Ngaju-nya itu. Nah, kenapa begitu? Ya, supaya nanti di dalam misalnya kita menetapkan dan mengucapkan suku katanya itu mudah, gitu. Bahasa Dayak Ngaju itu tidak sulit, mudah, gampang, mudah diingat, mudah diucapkan, mudah menulisnya. Nah, begitu. Dan kemudian suku katanya itu jangan sama dengan suku kata yang lain. Karena banyak, ya ribuan. Ya. Karena pernah saya terjadi waktu saya mengonsep itu, menulisnya suku katanya hampir sama hurufnya, kemudian mengucapkannya juga hampir sama. Nah, itu harus dihindarkan itu, begitu. Nah, begitu harus dihindarkan itu. Itu untuk gunanya untuk penetapan tadi, penetapan posisi ya. Suku kata bahasa Dayak Ngaju itu penetapannya. Kemudian 5 Romawinya. Rom 5 Romawi A, karena ada A, B, C-nya. Ini A-nya bentuk pola kalimat baku bahasa Dayak Ngaju. Nah, bentuk polanya ini sudah sering juga dibahas di dalam bab-bab yang terdahulu. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui, Anda dengar, karena pola kalimatnya itu satu didasarkan kepada orang, suku kata orang, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, begitu. Dan mereka itu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, suku katanya harus mereka, ewen, mereka. Kemudian kedua, pola kalimat baku dengan memakai suku kata waktu, pana, waktu
ada waktu lampau, nah, waktu sekarang, waktu akan datang. Nah, itu suku kata waktunya itu, panaknya itu jangan ketinggalan dia dalam membuat kalimat itu. Nah, demikian juga selanjutnya dengan pola kalimat bakunya dengan memakai suku kata benda, nah, pakai flora, fauna. Nah, itu juga jangan ketinggalan, harus ada. Harus ada. Tidak terasa sudah 5 menit. Pahari samandiai, pahari samandiai. Tuh kaluli tinai aku menyebut are narima asik. Awi ketun jadi malang. Channel Kamus Kutak Dayak Ngajul. Karena Anda sudah menonton, Anda yang menyimaknya, Anda yang mendengarkan, Anda yang mengerti. Nah, begitu. Saya minta dengan segala hormat Anda memberikan saya subscribe, karena sampai sekarang sulit sekali untuk mendapatkan subscribe itu. Dengan jujur saya katakan begitu. Sulit sekali. Nah, silakan Anda beri komentar, Anda tanya suka atau tidak suka. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nah, kita melalui satinai. Nah, jurit epatah bentuk pola kalimat baku bahasa Dayak Ngaju sempurna. Nah, ini yang kalimat dalam pola baru, ya, dalam pola baru tata bahasa Dayak Ngaju versi Pit Johannes Dadi itu ada pola kalimat baku. Nah, kalimat baku ini syaratnya kalimat baku yang sempurna ini ada syaratnya, yaitu harus memenuhi semua suku kata yang terdahulu. Ya, seperti misalnya ada yang suku kata mendapat awalan dan akhiran itu masuk. Nah, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga masuk. Waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang masuk. Suku kata benda masuk, suku kata flora masuk, suku kata fauna masuk. Nah, semua itu masuk. Jadi dia menjadi pola kalimat baku. Begitu. Tidak terasa sudah 7 menit. Dan yang 5 kecilnya bentuk pola kalimat bebas. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, kemudian B besarnya. Nah, B besarnya di room 5A ini tadi. Room 5A ini room 5B. Kelompok kalimat baku bahasa Dayak Ngaju itu yang beraturan. Nah, beraturan. Kenapa beraturan? Nah, itu sangat diperlukan supaya kalimatnya itu, susunan kalimatnya itu tertib, begitu. Susunan kalimatnya itu baik dan benar. Nah, begitu. Supaya susunan kalimatnya itu rapi, ya, tidak kacau, begitu. Nah, tidak bertindihan. Nah, tidak bertindihan. Karena itu perlu diatur. Aturannya itu apa? Ya, ini tadi tata yang di dalam buku tata bahasanya ini. Yang ada 6 bab ini yang kita bahas sekarang ini, yaitu begitu maksudnya. Nah, aturan diperlukan karena kan memakai logika kita. Logika kita. Kenapa? Saya menyajikan sesuatu itu, menyajikan sesuatu yang sempurna untuk menjadi acuan, dan itu dipedomani. Supaya apa? Supaya orang yang belajar itu dengan baik, dengan benar, dengan betul, tidak tersesat. Karena ada acuan dan ada pedomannya yang tertulis, yang baku, yang resmi, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu dia yang penting. Nah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kalau di dalam pola lama itu kan tidak ada kamus tertulis secara resminya, belum ada, tata bahasanya juga belum ada, ya. Makanya pola lama itu keadaannya bahasa Dayak Ngajunya mati suri. Nah, saya tidak menyudutkan, saya tidak menyalahkan itu. Karena begitulah keadaannya begitu. Karena apa yang mau dipedomani gitu? Tidak ada. Yang menjadi acuan untuk dipedomani itu belum ada begitu. Nah, sekarang di dalam pola yang baru, versi Piet Johannes Dadi ini kamusnya ada, bukunya, nah, tinggal dipelajari. Nah, tata bahasanya ada, ya tinggal dipelajari. Begitu. Nah, kemudian Room 5C, bentuk pola kalimat bebas. Nah, kenapa bentuk pola kalimat bebas? Ini untuk sekaligus perbandingan dan juga keseimbangan. Karena sebelumnya itu kan kalimat-kalimat itu kan harus diatur dengan peraturan, dengan aturan, dengan tataan yang baik, yang rapi, yang benar, yang betul. Lah ini bebas, kalimat bebas. Nah, kalimat bebas ini dipergunakan untuk apa? Ada, misalnya orang mau mengerungut, itu bisa dengan kalimat bebas. Orang menyindin, menyanyi, bisa dengan kalimat bebas. Bahasa Dayak Ngajunya. Boleh. Misalnya mau menulis, memakai bahasa Dayak Ngaju pola yang baru, bisa bebas. Tidak ada larangan. Dengan aturan bisa, dengan bebas juga bisa. Tidak terasa sudah hampir 13 menit. Nah, sekali lagi, karena di dalam pola lama, bahasa Dayak Ngaju pola lama itu kan belum ada pedoman, kamusnya belum ada, yang untuk dipedomani tata bahasanya belum ada. Nah, ya saya tidak menyalahkan itu. Nah, sekarang di pola yang baru ini kamus, buku kamusnya ada, buku tata bahasanya ada. Nah, coba kita berpikir dengan akal yang sehat. Keputusannya ada dengan Anda sebagai penonton, Anda yang mendengar, Anda yang membuat menilai, Anda yang membuat keputusannya. Itu adalah suatu pilihan. Anda mau pilih belajar yang mana yang lebih baik. Nah, yang lebih baik. Kalau pola yang baru ini sudah super gaul, sudah. Super gaul, jempol. Super gaul. Tidak perlu Anda malu lagi. Tidak perlu Anda malu lagi untuk memakai bahasa Dayak Ngaju di dalam pergaulan sehari-hari. Anda harus bangga. Saya bangga. Karena di masa-masa tua saya ini, di menjelang senja, bayang-bayang memanjang, masih ada waktu saya untuk mengabdikan diri saya di dunia perbahasaan Dayak Ngaju. Nah, di kasanah bahasa Dayak Ngaju masih ada. Ini hasil karya ilmiah saya bangga. Saya persembahkan, saya wariskan hasil karya saya ini untuk semua orang Dayak Ngaju. Begitu. Apakah yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, apakah yang ada di perantauan. Nah, untuk orang-orang yang ada di perantauan ini saya juga umumkan.
ada sekarang kamusnya, kamus bahasa Dayak Ngaju dan buku tata bahasa Dayak Ngajunya versi yang baru, versi sistem Piet Johannes Dadi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 15 menit tabe anduk ketun semandiai in kuewe berarti